Halo Mas. Kembali lagi di segmen BBS, segmen yang kalian tunggu-tunggu dan tidak tunggu-tunggu. Apa boy? B S BBS. bincang-bincang sinema. Kali ini tapi sebelum kita memulai untuk BBS kali ini kita akan berdoa sejenak untuk adik kita bernama Aldi yang masih tersimpan di mana? perut bebek gober. Ya, dilupakan oleh teman-temannya dan tetangganya. Ya, kita berdoa sejenak ya untuk mengenang Aldi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. We love you, We love you, Aldi. Kita akan membahas film yang bertajuk Peta Ompong. Peta Ompong. Kamu yang tinggal di rumah ini ya? Aku pinjam dulu ya rumahnya. Buat main petak umpet. Kita harus masuk ke sarang wewe gombel. Ke rumah itu. Rumah itu kelihatan kosong, tapi sebenarnya berpenghuni. Pokoknya wewe gombel itu suka nyulik anak kecil dengan tujuan untuk dirawat. Jadi kita akan membahas film yang mungkin langsung kita kasih gini. Miring nggak sih? Tapi Biasa aja ya? diputer. Nggak sampai gini Nggak ya? sampai. Oh, udah sampai gini ya. Oh ya gini. Segini. Segini lah. Ya segini lah. Menceng dikit, oke. Nah, kita langsung aja nih bahas dari mananya dulu. Biasanya dari saya ya. Enggak langsung aja. Langsung aja. Biasa langsung. Dari story. Nah, sinopsisnya apa ini kira-kira? Sinopsisnya itu ada Seorang single mom ya. Iya, single single mom. mom. Terus punya 2 anak. intinya 2 anak itu, Ya, satu laki dan satu cewek, itu satu Rahman namanya. Yang kakak terluar, yang satunya si Sari. adik kecil. Nah di situ tuh seperti biasa ya masalah pada single mom ya. Ya. Ikutan Bekerja. kasih sayang lah. Jadi Trauma. si Sari itu dia itu pengen main sama kakaknya, tapi kakaknya itu sibuk Tuh, mempersiapkan pro seorang player, programmer, Player. pro player, player, betul kan? Iya. Nah, dia cita-citanya kan kakaknya si Sari ini pengen jadi pro player, makanya Oke. dia main main game terus. Ya, itu si Sari itu punya apa teman-teman ya. Ya, Oke. Teman-teman terus bermain di taman bermain. Yang di taman bermainnya itu anehnya ada rumah Rumah kosong. kosong. Oh, yang nggak tahu, maksudnya dari itu nggak ada apa-apa, langsung ada rumah kosong. Dan tamannya itu terbengkalai ya. Si Rahman tuh juga punya teman. Nah, itu ada Rinto Dan juga Oh, si sama Sila si yang Sila. cewek. Betul, ya kemungkinan ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kita biasa ke kelebihan dulu. Oke. Ya kelebihannya film ini itu menurut saya film ini bagus secara grading bagus. Terus gradingnya bagus. Terus mungkin secara penokohan juga lebih bagus, sudah bagus. Apa, actingnya juga Nah, sudah actingnya juga bagus semua. karena itu pakai ya Acting aktor aktrisnya aktor lawas lah. sudah mempunyai yang pemeran pengalaman. utama sama si Iya. ibunya itu Ya betul. Nah film ini tuh kayak mengingatkan saya akan film It yang badut itu. Oh iya, ya banyak yang bilang kayak itu ya. Dan Stranger Things. Nah, jadi kurang lebihnya tuh sama lah, seorang kakak yang mencari adiknya yang hilang diculik sebuah entitas gitulah. Nah, ceritanya sebenarnya bagus, hanya saja ada beberapa kekurangan, biar nanti kita sampaikan sama-sama kekurangannya apa. Untuk awal-awal cerita sih kita menikmati ya, kita menikmati, apalagi Oh betul. apalagi kan kita kayak dibuat penasaran sih awalnya sih sama si sosok wewe gombelnya tuh bentukannya seperti apa. Karena yang si scene awal itu wewe gombelnya tuh ternyata menyamar menjadi kayak Ya berwujud manusia. manusia. Namanya itu Buwe ya kalau Buwe. Buwe. Ya, Buwe. Nah, karena itu kan kita awal-awal penasaran tuh excited banget kan. Oke. Nah, itu nih kelebihannya sih itu. Itu Nah, aja. sisanya Sisanya nah gitu.
Mungkin dari Mas Admin dulu. Apa kekurangan? Disampaikan tentang filmnya menurut Anda. Ah. Kalau bagus ya bagus. Di sini kita akan mungkin ada berbeda Perbedaan tapi pendapat. ya ini kan subjektif ya. Subjektif. Kalau kalian bagus ya review bagus. Di Kalau komen langsung. iya, Dimulai dari Tapi yang karakter kekurangan ya. Sampaikan. Karakternya itu pas saya nonton di bioskop itu kan anak kecil ya. Kalau saya untungnya aktor anak kecil itu sangat menggemaskan. Jadi saya nggak bisa meluapkan emosi gitu loh. Saya pengen kesel itu nggak bisa loh. Jumpscare-nya juga unik ya kemarin. Nggak kayak yang Dosa Musrik yang kemarin kayak lotre itu kan ya. Nah, ini kan kemarin ya banyak adegan jumpscare yang berbeda-beda. Seperti tertebak ya. Soalnya kan seperti tiba-tiba si Sari menghantui siapa namanya kakaknya gitu loh pas tengah malam. Rahmat. Tahu kan? Nah, ya itu satu. Yang kedua pas di rumah juga kan menurut saya ya lumayan boring juga sih. Masuk ke dalam stage ke pencarian adiknya pas di rumah kosong kan. Itu juga lumayan apa ya? Boring ya? boring. Nah, ya, untuk scoring aja. Audio sama itu karena kebesaran itu saya suka. Soalnya kan karena saat saya menonton Dosa Musrik itu kan kurangnya audio yang menggelegar mungkin ya, sama jumpscare yang itu-gitu aja, jadi saya sering bosen sampai ngantuk. Cuma yang kali ini aja kebetulan scoringnya sungguh luar biasa, sampai kelebihan itu membuat saya agak tercengang di awal gitu loh, tidak mengefek tiba-tiba duar tiba-tiba gitu. Pokoknya ya saya sukanya di situ. Cuma ya seperti tadi ya yang negatif juga beberapa banyak juga. Terus juga itu waktu scene pas di rumah itu yang paling bagus tuh menurutku ya, yang paling menunjang kehorroran film tersebut tuh pas adiknya tuh noklek jari itu loh. Jari ya? Nggak expect ya? Noklek jari itu dimakan itu loh. Lah itu Karena- sebenarnya udah serem sih. Oke, lanjut ke Sampean Mas. Utarakan semuanya. Pesan Ya kelebihan, ya kekurangan. ya sebenarnya kelebihannya tadi udah saya sampein ya di menit-menit Oke. awal ya. Sekarang ke kekurangannya aja ya. Di kekurangannya itu kenapa kok desain setannya tuh kayak gitu loh. Kayak kalian tahu Abnormal Titan, kalau kalian Oke, kelas-kelas tahu. nonton Attack on Titan ya kayak gitu, Abnormal Titan gitu. Terus juga waktu di battle Ya, di ya, di rumah battle kosongnya itu loh. Kenapa kok kalian tahu video-video yang ilmu ilmu hitam. bukan Ilmu apa kanuragan. tenaga dalam Nah kan itu kan si Rahman sama si Rinto itu kan berjuang mati-matian ya. Terus Menerapkan badannya ilmu terpental Nah, gitu loh. dan kenapa Dan kenapa kok pisau lipat Lah. bisa masuk ya? Apa ada Nah, itu loh. armor pierce-nya atau gimana? Nah, Rinto dari terus MC. si Sila itu ngapain? AFK di situ ngapain? Nggak berusaha cari bantuan atau gimana? Kalau kita bicara masalah logika ya. Nah, kenapa nggak bantuin sekalian gitu loh? Terus juga terpental. Terus juga waktu si pembebasan si adiknya si Rahman itu, kenapa kok my boy kita Aldi ya. Aldi kok tidak ikut diselamatkan? Mereka Terlalu sudah senang-senang ya patah. pas di mau ending itu. Mereka itu sudah bergemberia karena si Sari sudah selamat kan. Cuma si Aldi ini kan belum, harusnya mereka ada ekspresi selain Iya. gembira gitu loh. Nah, Dan malah dibuat alasan di dubbingnya itu Aldi tidak tidak dicintai oleh Iya, keluarganya. Malah Nah, terus juga apa itu satu lagi yang waktu si Rinto ngomong ke Wewe-nya itu, kita tidak takut. semakin kita takut, Semakin- saya tahu semakin kita takut kamu semakin kuat gini. Itu kan kalau kalian lihat persis banget kalimatnya kayak gitu. Persis banget, dan langsung nyelenyap. Gitu Gitu aja. tuh. Nah, itu sih maksudnya kekurangannya sih itu sih. Nah, Tunggu. sekarang kita lanjut ke pembahasan teknikalnya gimana? Boy, silakan Silakan. Boy. mungkin saya bicara kelebihannya dulu. Ya Kelebihan. kelebihannya ya Ya mirip-mirip. ya secara grading memang film-film horor Indonesia udah Udah keren. semua lah ya, film Indonesia udah keren Bagus. semua. Jadi ya pasti masuk ke kelebihan pasti. Terus saya suka jumpscare-nya juga memang unexpectable ya, nggak tertebak. Betul. Saya paling suka itu pas si Aldi itu loh, pas minta apa di rumah kosong sendirian itu kan dilihatin
anak kecil makan-makan toh. Iya. Nah terus tiba-tiba ada wae gombalnya. Nah itu jam scare-nya menurutku ya itu bagus banget sih. Anak nggak tertebak gitu, bagus. Terus juga si ibunya pasti itu aktingnya bagus banget, bisa mendeliver kesetresan seorang single mom Betul. yang mengurus pekerjaan, terus harus mengurus anak, yang merepoti, terus diributin sama anak pertama yang sok ingin menjadi dewasa. Itu juga si acting Rahman juga bagus, seorang remaja yang pubertas ya Iya. gitu, mencoba Secara acting untuk ya, sok sudah. dewasa. Ini juga honorable mention buat Aldi tapi aktingnya bagus menurut saya. Iya. Bagus itu. Bener bagus. Bagus. Bagaimana dia bisa menutupi lukanya, menutupi apa ya, kebroken hubungan Iya. keluarganya ya. Dia dapat menutupi itu dari teman-temannya, tetap tersenyum, tapi juga dia itu nggak kaku aktingnya, banyak improvisasi menurut saya, itu bagus. Ini kan alurnya fast pace ya, menurutku tuh fast pace di menit-menit pertama, di babak pertama, tapi film ini tuh apa ya, temponya itu menurut saya pas, fast pace tapi pas. Betul. Benar. Pas. Terus kita masuk ke kekurangan yang pertama itu menurut saya scoring ya. Oke. Scoring, karena Mas Admin tadi bilang scoringnya bagus karena Kebanteran ya, mungkin selera saya. banter banget ya. Nah, karena itu mungkin titik jual dari film ini. Jadi scoring yang sangat memekik telinga. betul. Nah, itu memang suaranya terlalu besar. Jadi Kita semua merasakan. jump scare-nya itu bukan karena apa ya, pengadeganan dalam Iya. film tersebut, tapi karena suaranya. musiknya, Dari suaranya. 70% kemungkinannya dari besar, suara, ya. terus 30% atau 40%-nya itu Betul. dari adegan-adegan tersebut. Itu suaranya itu terlalu besar menurut. Dan terus masalah acting tuh semuanya yang aktor-aktor kawakan lawas tuh bagus ya. Tapi yang baru-baru Sing itu Sheila sama si Rinto. anak-anaknya, Oh, Rinto anak-anaknya. mending, Rinto Rinto actingnya lebih mending. Tapi standar memang ya berarti. agak bung ya, tapi ya. Dia juga tidak dapat babak penceritaan. Oke. Yang dapat di sini tuh cuma Sheila sama Rahman. Nah, si Rinto itu benar-benar gak dapat. Jadi kita tidak bisa Kita mengeksplor tahu-tahu karakternya. namanya itu pada menit-menit terakhir ya. Tengah-tengah Yang hampir Rinto menuju ya? akhir. Oh. Yang Itu tahu baru itu cuma disebutin. Rahman, Sila sama si Aldi doang. Nah, Betul. Rinto itu Nah. sangat jarang di shoot makanya. Terus actingnya yang anak-anak itu wah kaku banget, apalagi terutama yang paling fatal sih si anak siapa, Sari ya. Sari, Nah, si Sari itu bagian utamanya itu. menurut saya itu masih kaku, belum bisa mengimprove cara berbicaranya dia agar terlihat lebih natural. Jadi terkesan kayak baca tekstual. Jadi tidak ada improvisasi, lebih mending Aldi. Harusnya yang diselamatin itu Aldi. Aldi aja. Tapi karena ya kita jual muka kok. Nah, tuh. Terus apalagi yang temennya yang cewek itu yang pertama, Yang mana? yang pas peta empat pertama Hmm. itu. Oh iya. 3 tau. Nah, yang cewek satu itu wah itu juga aku banget itu, parah. Terus dari adegan tiba-tiba penggunaan bahasa Jawa yang pas mau peta empat ya, sing Mas mau Iya. ngitung itu Setelah ngitung. sebelum ngitung. Sebelum itu. Oh, Apa itu? setan ora gelem adus Kanggo Batal. batal. batok Mengko ora ngumpet sing ketok. bener ben ora ketok. Lah kuwi Ya itulah tidak ada apa ya, konteks yang menjelaskan urgensi penggunaan kata itu. kata kalimat tersebut. Ini Jadi katanya tuh tiba-tiba ada- dipakai kan? Oh, Nggak tahu Itu itu jadi gunanya apa ya? apakah tradisional di sana atau Betul. mungkin budaya di sana pas buta umpet pakai kata-kata Latarnya itu. nggak jelas. latarnya itu juga gak jelas, jadi tidak bisa menjelaskan kenapa sih harus pakai itu. Kita kalau peta ampetnya nggak ngomong gitu kok. Nah. Terus ada lagi Ah, Hansip. Oke, Hansip Hansip yang yang dirawat Ya, Go. lancip. Itu muncul Muncul satu doang, kali ya? tok itu. Pas apa warga-warga pada datang nyelamatin Rahman sama teman-teman di akhir, Hansipnya malah nggak ada. Ya, Malah betul. muncul di awal. Padahal beliau yang mengatakan bahwa jangan main-main di dekat Nah. rumah apa namanya rumah rumah si kosong yang itu. kosong itu kan. Malah itu cuma di situ tok, itu jadi Malah yang bersangkutan itu nggak ada gitu. Jadi dia Aneh. datang doang ngasih pesan kayak utusan aja ya berarti. aneh gitu. Itu Aneh. Sama satu lagi penjual bakso itu MVP. Ya itu penjual bakso sih itu malah mending, soalnya kan kita tahu kan penjual bakso memang keliling. Iya, oke. Ya, jadi itu masih bisa terlogika. Lihat itu Hansipnya itu loh kemana itu. Terus ada lagi yang ini fatal banget sih, si Rahman pas di sekolah itu dia kan di lab komputer. Terus dia tuh Oke. mencoba mencari info. Lah, sing dicari infonya malah apa?
anak hilang karena wewe gombel. Kenapa enggak langsung to the point gitu. penculikan atau apa? Iya betul. Atau kasus apa gitu. Ini malah tiba-tiba langsung Oke ya, wewe jadi gombel. merembet dulu ya, bercabang dulu dari penculikan karena apa, jadi- terus baru ke main intinya begitu. Betul, jadi itu Nggak langsung ke horor Mistis. boleh, Wewe tapi itu gombel. harus logika dong. Iya betul. Kan kita harus, kalau kasus-kasus di dunia nyata kan kita harus menggunakan nalar kita ya. dulu ya. Tapi Bukan logika mistika ya. Jadi kita tuh harus mencari tahu sebab akibat secara Logik. sains, secara logis. Kita harus mencari bukti empirisnya. Kalau udah nggak ketemu baru secara magis. Nah ini Betul. tiba-tiba nyari wewe gombel gitu. apakah sudah yakin itu hasilnya? Terus pas nongkrong habis pulang sekolah malah disetujui sama Rinto, malah dipanas-panas. Oh iya ini wewe gombel. Wes. Aduh. Ya Itu mungkin parah sih. itu aja sih Melas. Review dari kita ya. Untuk skornya gimana nih? Mulai dari Mas Akin dulu, berapa nih kira-kira? Karena ya saya ulas kembali ya, banyak hal negatif ya. Cuma ya karena saya suka juga, selera saya pasti scoring terlalu besar mungkin. Saya kasih nilai 7,5 aja. 7,5/10. Menikmati pasti biasa gitu. Oke. Karena buanter banget. Siap. Mantap itu. Kamu sih berapa? Kalau saya 5,5 dari 10/10 ya. 5,5/10. 5/10. Kalau dari saya 5/10 saja. Berarti paling bagus aku gitu. Iya, paling bagus sama Anda. Itu kan memang Dua. subjektif. Poinnya itu dari mana itu? Dari 5 ke 7,5 kan? Itu kan tadi udah Oke. kesimpulannya. Kesimpulannya. Oke, Welas, gitu aja. Kita mau takziah dulu ke rumah Aldi Iya. ya. Ya, semoga nanti Aldi tenang di Aldi sana. tenang di sana di Isekai. Semoga nanti orang keluarga dari Aldi dan Kita juga akan teman-teman laporkan, Aldi kita ya. akan bawa ke jalur Siap-siap hukum. Anda ya. Betul. Kita akan melaporkan kalian beserta yang bersangkutan ya. Nah, betul Rahman siap-siap kamu. Aldi wis ngono ya, wis Sudah banget. effort menyelamatkan Gentle Aldi sekali ya. kamu. Sudah, Tetapi maksud kenapa itu kamu tidak sudah selamatkan bertanggung jawab ya. Aldi? Parah kowe. Ya. Oke, gitu aja Melas. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.